Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Psycho Nurse. Film ini menceritakan seorang perawat cantik yang terobsesi dengan keluarga karena ia tidak pernah dianggap keluarga oleh orang yang dia rawat. Film ini plotnya hampir mirip dengan film Orphan. Oke, seperti apakah kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pasien wanita tua yang didatangi oleh seorang perawat cantik. Sang perawat ini bernama Gwen. Pasien ini mengalami sesak nafas dan meminta untuk ditambahi oksigen. Akan tetapi perawat itu malah menutup oksigen dan menahan selang udara yang bikin pasien makin sesak nafas. Akibat aksinya itu, detak jantung pasien itu pun auto berhenti. Perawat ini pun pura-pura berteriak kode biru yang mendatangkan para dokter agar menolong pasien tersebut. Saat sang dokter sedang memompa paru-parunya, si perawat itu malah diam di depan pintu sambil tersenyum seperti sesosok psikopat. Dan untungnya nyawa pasien ini berhasil diselamatkan oleh sang dokter. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sakinah mawaddah warohmah, di mana sang istri ini sedang membuat sarapan pagi buat suami dan anaknya. Tak lama kemudian anaknya yang bernama Max datang menghampiri dirinya. Si Max ini menderita dislofi otot sehingga harus memakai tongkat bantu. Ia menemui sang ibu karena ada masalah dengan kakinya. Ibunya ini bernama Mira. Dia sangat khawatir karena anaknya yang naik turun tangga sendirian. Tapi sang ayah bilang biarkan saja, tidak apa-apa. Ayahnya ini bernama Todd. Dan ternyata Gwen si perawat psikopat bekerja di rumah itu untuk mengurus Max. Mereka berempat pun sarapan bersama. Max pun tidak sengaja menjatuhkan tongkatnya dan Gwen pun membantunya mengambil tongkatnya kembali. Akan tetapi dia malah mengendorkan ujung tongkatnya atau koknya sehingga nantinya akan membuat Max celaka. Kemudian tak lama setelah itu Todd pun berangkat kerja. Gwen yang melihat kemesraan Todd dan Mira sedikit cemburu. Tak lama kemudian Mira kedatangan temannya yang bernama Karen. Mereka berdua melihat Gwen dan Max yang sedang bermain bola. Dalam obrolan mereka, Mira bilang kalau dia merasa dihakimi karena Gwen punya jiwa keibuan yang lebih darinya. Tapi Karen bilang mungkin itu perasaanmu saja dan masih harus terbiasa dengan Gwen. Gwen di sini tidak sengaja menguping pembicaraan mereka. Karen lalu menyarankan untuk mengganti Gwen dengan perawat yang lain. Tak lama kemudian mereka mendengar Max teriak karena terjatuh. Dan Mira sedikit memarahi Gwen karena keteledorannya. Tapi Max bilang ini bukan salah Gwen. Akan tetapi tongkatnya yang patah. Akan tetapi Mira terus saja memarahi Gwen. Mira pun menelpon Dr. Keller untuk memeriksa Max dan juga memesan tongkat Max yang patah tadi. Malamnya Mira meminta maaf kepada Gwen atas kejadian tadi siang. Gwen pun bilang tidak apa-apa karena itu memang momen yang menegangkan dan seorang ibu pasti akan panik akan hal tersebut. Gwen pun membuatkan teh terapi untuk Mira agar ia bisa istirahat. Mira mengikuti grup terapi dan dia menceritakan soal ketakutan dia sebagai seorang ibu dari anak yang menderita dislofi otot. Saat pulang ke rumah, Mira dikagetkan Gwen yang tiba-tiba muncul dan menanyakan pertemuannya. Gwen pun memberikan teh lagi kepada Mira dan di saat Mira tertidur di sofa, Dr. Keller datang ngasih tongkat baru untuk Max. Tapi Gwen tidak membolehkan Dr. Keller untuk bertemu dengan Max. Pas mau pulang, Dr. Keller bilang kalau dia sepertinya mengenal Gwen. Hanya saja dia sudah lupa di mana. Jika kalian masih ingat dengan dokter di awal film, ya itu dia. Malamnya Gwen mendatangi rumah Dr. Keller dan dia mengatakan dia mengingat Dr. Keller. Gwen langsung saja menyuntikkan sesuatu ke Dr. Keller dan bilang kalau mereka saling mengenal di rumah sakit saat menangani pasien yang mencoba dibunuh oleh Gwen di awal film tadi. Gwen mengakui kalau dia juga berniat buat bunuh Dr. Keller yang dianggap mengganggu dirinya dan keluarganya. Sedikit info, Gwen ini terobsesi dengan keluarga sehingga dia seperti itu. Ternyata dia menyuntikkan narkoba dosis tinggi kepada Dr. Keller tersebut. Dan hal itu tentu saja membuat Dr. Keller tewas seketika. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan Mira sedang menerima telepon dari seorang pria yang bernama David. Di sini mereka bukan video call ya, melainkan teleponan biasa. David mencoba mendekatkan diri dengan Mira dan bilang kalau anaknya juga menderita penyakit dislofi otot.
Mira yang mendengar hal itu menjadi simpati karena dia tidak sendiri. David juga menyarankan akan sangat baik jika punya perawat yang bisa membantu. Dan ternyata yang menelpon itu adalah Gwen, yang mengubah suaranya melalui software di PC. Paginya mereka kedatangan tamu yaitu Karen. Karen tidak sengaja menjatuhkan gelas dan membasahi baju Todd. Gwen pun membawa baju Todd ke tempat cucian. Karen membutuhkan contoh tas tangan dan dia membantu Mira buat ambil di ruangan kerja. Pas melewati dapur, Karen melihat Gwen lagi mencium baju milik Todd. Wah, udah mulai sakne ya. Malamnya Gwen kembali menelpon Mira dan berpura-pura menjadi David. Mira bilang kalau dia lagi tidak sehat dan keadaannya kurang membaik. Gwen pun bilang suruh perawat saja yang memeriksanya. Gwen bilang mungkin Mira butuh orang buat membantunya. Gwen pun langsung menutup teleponnya dan langsung mendatangi Mira dan berpura-pura seperti memergoki Mira yang seperti selingkuh. Dan hal itu membuat Mira terlihat panik. Kemudian Todd berpapasan dengan Gwen dan menanyai apa Mira masih dibawa atau tidak. Gwen bilang ia habis teleponan sama pria yang bernama David. Tapi Todd tidak tahu tentang David. Gwen lalu bilang kalau dia khawatir dengan Mira. Tapi Todd masih membela istrinya itu karena Mira sibuk dengan pekerjaannya dan mungkin ia kurang tidur. Paginya, Gwen mempersiapkan semuanya sendirian. Dia juga bilang ke Todd kalau kadang Mira berpikir dia menghalanginya. Todd bilang bahwa mereka membutuhkan Gwen dan dia sudah dianggap keluarga di sini. Mira tiba-tiba datang dan mau bikin sarapan, tapi ternyata semuanya sudah disiapkan oleh Gwen. Todd sempat khawatir karena selalu mendapati Mira selalu tidur di sofa. Kemudian Karen menelpon Mira dan bilang terima kasih atas kiriman bunga ulang tahunnya. Mira lalu bingung karena tidak merasa mengirim bunga itu. Tapi di sini dia masih bilang sama-sama. Gwen yang ada di sana sambil membawa cucian pun ditanya apa dia mengirimkan bunga ke Karen atau tidak. Gwen bilang iya karena dia takut Mira lupa. Tak lama setelah itu Mira tiba-tiba jatuh pingsan. Gwen menaruhkan diri untuk ambil darah Mira dan dikirimkan ke lab. Mira pun menyetujuinya. Malamnya Mira curhat ke David palsu tentang Karen yang tidak setuju dengan semua perbuatan Gwen. Todd pun lewat buat menidurkan Max, tapi pandangan Mira sudah mulai kabur saat dia mendapatkan email kalau David adalah penipu. Paginya Todd melihat isi email Mira dan sedikit heran. Max pun menanyakan kenapa ibunya jadi sering tidur. Nah, nanti kalian juga akan tahu. Mira merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Kemudian Gwen menyarankan buat istirahat. Dan di sini Mira minta maaf karena sudah berpikir jelek kepada Gwen. Karena Gwen yang sudah kerja 24 jam di rumah tersebut. Gwen bilang dia merasa senang karena sudah dianggap keluarga di sini. Tak lama kemudian Mira kembali mendapatkan email yang berisi tentang David. Tapi Mira malah kirim email balik dan bilang tidak usah mengganggu dirinya. Dan Mira pun memaksa buat masuk kerja hari itu. Di kantor Mira bilang ke Karen kalau hasil tes labnya tidak bermasalah. Dan perkataan Gwen benar kalau Mira hanya butuh istirahat. Karen lalu menyarankan Mira untuk ambil saran dari yang lainnya sebagai perbandingan, biar tidak ada apapun yang tak ada hubungannya dengan Gwen. Mira kembali dapat email yang bilang kalau David Weber yang mengirim email mohon diabaikan karena sudah ngehack daftar anggota dan berusaha buat memfitnah. Lalu email kedua pun bilang kalau anak Mira dalam bahaya dan minta ketemu langsung. Di malam harinya Todd mendengar pembicaraan Mira dan Gwen tentang orang yang mau bertemu dengannya di kafe besok. Di kafe Mira bertemu sama David Weber yang asli. David bilang istrinya kena kanker paru-paru dan lagi menjalani kemoterapi. Tapi itu tidak cukup, istrinya pun online untuk mendapatkan dukungan. Tapi entah kenapa ada seseorang yang menyarankan untuk tidak ke dokter lagi ataupun jalani kemoterapi. Orang itu siapa nanti juga akan terbongkar. David pun mencari tahu apakah David palsu yang sekarang ada hubungannya dengan hal ini atau tidak. Mira masih tidak percaya dengan David palsu, hingga David asli menunjukkan foto profil David, dan sementara David asli tidak mempunyai anak. Sementara itu Todd yang sedang mengawasi dari luar kafe merasa curiga dengan Mira, dan ia tentunya sedikit cemburu. Karen kemudian mendatangi Mira untuk kasih desain baru ke Mira. Dan dia pun ingin berbincang dengan Gwen. Karen bilang kalau dia melihat Gwen mencium baju Todd di tempat pencucian baju dan mengancam jika Gwen mempermainkan keluarga ini, maka dia juga mempermainkan Karen. Pas mau pulang, Karen dipukuli dari belakang oleh Gwen dan tewas seketika. Sementara itu Todd masih membuntuti David sampai ke motel. Balik lagi ke Gwen, terlihat ia akan membawa Karen ke suatu tempat, mungkin akan dikubur.
Kemudian dia ditelepon oleh Todd kalau dia sedang membuntuti David. Gwen lalu berpura-pura menjadi pahlawan dan bilang ke Todd kalau jangan macam-macam karena sudah punya anak dan istri. Malamnya Mira masak buat makan malam, tapi Todd mengirim pesan dan bilang kalau dia datang terlambat jadi tidak bisa ikutan. Max dan Gwen pun tiba dari terapi fisiknya. Gwen diam-diam mengambil pisau Mira dan pergi keluar dengan alasan dia ingin ketemu dengan teman lamanya. Gwen menemui David dan ternyata mereka saling kenal. Gwen pun tahu David di sini karena Mira, dan ternyata Gwen adalah perawat istrinya David. Dia yang menyarankan istri David untuk berhenti dari terapi dokter dan berhenti pergi ke dokter. Bahkan Gwen juga yang membunuh istri David. Gwen pun menusuk David lalu menuangkan darah di samping mayat David. Dan untuk apa darah itu? Nanti juga kalian akan tahu. Dia pun pergi sambil membawa tas milik David. Malamnya Todd pulang sambil mabuk dan Gwen menyambut dengan pakaian yang seksoi. Ini scene-scene terepik dalam film ini. Gwen mulai merayu Todd tapi Todd menolaknya. Paginya Gwen menyapa Todd dan berbohong kalau semalam Todd yang menggodanya. Mira yang baru bangun tidur melihat pesan dari David yang semalam tidak bisa tidur karena anaknya tidak tidur juga. Mira merasa aneh karena David dan Gwen sama-sama bilang little guys pada panggilan anak kecil, yang dapat disimpulkan bahwa David adalah Gwen. Saat Mira membuang air pemberian Gwen, dia menemui ada serbuk obat di dalam tempat minumnya. Mira pun masuk ke kamar Gwen dan menemui buku yang membahas tentang racun, dan juga ada beberapa obat-obatan di sana. Mira pun menyambut Gwen dan Max yang baru datang dan pura-pura bersikap normal. Gwen menyuruh Mira untuk istirahat dan banyak minum air putih. Max pun datang untuk mendukung semuanya itu. Gwen pun akan pergi bersama Max untuk terapi fisik, tapi Mira meminta untuk libur dulu. Max malah tidak mau karena ada sepak bola di terapinya. Mira kembali ke kamar Gwen dan membuat video bukti di sana. Dia pun bersiap-siap pergi sambil menelpon Todd dan bilang kalau semua dalam bahaya karena Gwen. Akan tetapi tak lama kemudian Gwen datang dan menahan Mira untuk pergi. Mira kemudian menanyakan di mana Max berada. Gwen bilang, tinggalkan HP-mu di meja dan aku akan membawamu kepada Max. Ternyata alasan Gwen melakukan semua ini karena dia tidak pernah dianggap keluarga setiap kali merawat pasien. Dan baru kali ini ia dianggap keluarga dan ingin dijadikan keluarga yang sesungguhnya. Sementara itu Todd yang baru datang melihat handphone Mira di meja. Dia juga melihat Mira yang selalu dibius oleh Gwen. Setelah sampai di sebuah rumah, di sini Gwen mengakui kalau dia telah membunuh orang yang mengaku keluarganya, seperti Dr. Keller, Karen, bahkan David. Mira lalu berlari menuju ke rumah itu dan mencari Max. Akan tetapi ternyata Max memang benar berada di tempat terapi. Gwen membawa Mira ke sini hanya untuk menghabisinya. Gwen juga mengatakan bahwa pisau yang dipakai buat bunuh David ada sidik jari Mira di sana, karena Mira yang terakhir memakai pisau tersebut. Dan darah yang ditumpahkan tadi yang sudah kalian lihat itu adalah darah milik Mira. Lalu Mira mencoba kabur dari sana, tapi dia dihadang oleh Gwen. Akhirnya baku hantam pun terjadi. Sampai akhirnya Mira berhasil memukul kepala Gwen, dan pada akhirnya Gwen tewas akibat hantaman benda tersebut. Mira lalu segera kabur dari tempat itu. Kemudian scene berpindah yang memperlihatkan keluarga mereka yang kembali bahagia seperti dahulu. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Menurut Mimin, endingnya terlalu dipaksakan sehingga kelihatan ala kadarnya. Selebihnya sudah bagus dan yang penting aktrisnya. Oke, sekian dulu dari Mimin. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.